pesan anak. Jadi kita sebagai orang tua itu seringkali menitipkan, yang kesalahan terbesar orang tua itu adalah seringkali kita menitipkan cita-cita kita pada anak. Itu yang membuat anak itu terbebani, sehingga anak kita itu menjalani kehidupan yang mungkin dia tidak sukai. Itu banyak saya alami ketika saya kuliah ya. Biasanya kalau orang tuanya dokter, apalagi dokter spesialis, pasti dia menitipkan pesan selanjutnya kepada anaknya. Nanti teruskan ya cita-cita ayah. Apalagi kalau ayahnya itu biasanya dokter punya tindakan. Kalau tindakan itu kan ada alatnya. Nanti sayang loh, alat ayah. Ini mahal, belinya mahal. Jadi dia sudah menitipkan. Tapi terkadang walaupun dia tidak, cita-cita itu juga bisa dititipkan oleh orang tua yang tidak bisa mencapai cita-cita tersebut. Contohnya ya, dulu orang tuanya bercita-cita jadi dokter, tapi nggak kesampaian, sehingga dia menitipkan cita-citanya pada anak. Ayah dulu pengen jadi dokter, nggak bisa jadi dokter, jadi kamu harus jadi dokter. Jadi bagaimana cara anak itu jadi dokter gitu? Dikasih les macam-macam, pokoknya jadi dokter. Akhirnya ya berujung kepada apa? Anak menjadi dokter yang tidak memiliki jiwa sebagai dokter. Kita tentu sebagai orang tua tidak mengharapkan itu terjadi pada anak-anak kita. Mungkin bapak ibu di sini ada ya yang bekerja sangat mencintai hari Jumat ya. Besok libur, yes, gitu kan. Walaupun bapak ibu mungkin kompeten, mampu mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi bapak sangat mencintai, sangat menyukai hari Jumat. Dan ketika hari Senin datang, Anda uring-uringan. Tapi Anda bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Itu kompeten tapi tidak berbakat. Jadi syarat bakat itu ada 4 hal. Easy, kita bisa melakukannya dengan mudah. Kemudian excellent, yang kita kerjakan itu hasilnya baik. Kemudian enjoy, kita bisa mengerjakan pekerjaan kita itu dengan kita menikmati pekerjaan kita. Yang keempat adalah earn, kita bisa menghasilkan dari apa yang kita sukai. Jadi 4 ini nggak bisa ditawar. Bapak bilang kalau aku berbakat ya 3 dari 4 nggak bisa, atau 2 dari 4 nggak bisa. Dia harus 4. Kalau bapak bisa earn, menghasilkan, bapak kompeten, tapi kemudian hasil pekerjaan bapak dan ibu excellent, tapi bapak nggak enjoy, itu Anda orang kompeten, tapi Anda tidak mencintai pekerjaan. Ada orang yang enjoy, easy, excellent, tapi nggak earn, tapi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa dari yang dia sukai. Itu adalah orang-orang yang punya hobi. Dia orang punya hobi moge, tapi nggak ada kemanfaatan dari mogenya. Mengoleksi barang-barang mahal nggak ada gunanya. Jadi saya sangat berharap kita itu, mungkin kita termasuk yang salah jurusan, sama saya juga. Saya ketika assessment talent mapping pertama, asesornya itu bilang begini, Dokter Isdi sebenarnya nggak cocok jadi dokter. Sebel saya pas dibilang begitu. Yang terpilih itu sebenarnya ego saya ya. Kok bisa bilang saya nggak cocok jadi dokter? Maksudnya nggak berbakat jadi dokter. Saya dokter, kemudian saya dokter spesialis. Nggak semua loh dokter bisa jadi dokter spesialis. Kemudian saya dokter, banyak pasien saya menghasilkan dari saya jadi dokter. Coba nanti dari hasil talent mapping ibu nggak menunjukkan begitu. Lama kelamaan saya melihat perjalanan hidup saya. Oh iya ya. Saya itu 3E setengah lah, nggak sampai 4E full ya. Jadi saya itu biasanya, seorang dokter tuh biasanya ini ya, mampu kerja pagi, siang, malam ya, nggak bosan-bosan. Saya di usia saya sekarang, saya kalau udah terlalu banyak pasien itu udah mulai nguap-nguap saya. Nguap itu ngantuk bukan karena lelah, tapi karena bosan. Tapi kalau saya dikasih mic ngajar, 2 hari 2 malam tahan saya itu. Karena kekuatan saya utama itu developer, mengajar. Itulah makanya akhirnya, tapi saya udah jadi dokter. Saya nggak mungkin mundur, saya pikir.
Akhirnya itulah saya buat yayasan rumah kita, saya mengedukasi masyarakat, buat sekolah, mengedukasi guru-guru. Itulah. Jadi saya tetap menjadi dokter yang kompeten dan saya responsibility-nya kuat. Walaupun saya tidak empati, jadi kan saya bilang tadi saya jadi dokter itu syaratnya harus ada empati ya. Saya tuh empatinya hitam, nggak kuat. Tapi saya punya responsibility yang tinggi. Jadi saya sangat amat bertanggung jawab pada pasien saya. Itu saya bisa nggak tidur tuh kalau mikirin pasien. Kalau pasien meninggal tuh saya pikirin kenapa ya ini, jangan sampai terulang lagi ya begitu. Ini kembali ke tema awal, bakat ya, bagaimana. Jadi sebenarnya kami itu sadar tentang bakat anak itu setelah lahir Fatih. Jadi anak nomor 1 dan nomor 2 itu sibuk sekolah. Jadi sadarnya belakangan. Jadi tapi kami tetap mengeksplorasi anak yang pertama dan yang kedua, sekarang sudah SMA. Jadi kita sebagai orang tua itu kalau di pendidikan berbasis fitrah itu, kita itu hanya tugasnya sebagai orang tua itu sebenarnya nggak berat-berat amat ya kalau saya pikir. Kita itu hanya menumbuhkan, ngasih pupuk anak dan mengobservasi anak. Tapi bagi sebagian orang tua mungkin itulah yang berat. Ibaratnya kan kalau kita pergi kemana-mana, orang tua itu lebih sibuk apa? Anaknya main sendiri, orang tuanya sibuk sendiri. Padahal dari anak bermain kita bisa melihat sifat anak yang itulah nanti cikal bakal bakatnya yang bisa kita lihat. Jadi bakat itu kan alami ya, dipunya anak. Bakat itu alami Bu, Bapak ya. Anak itu lahir dengan bakatnya masing-masing, itu alami. Tapi sebagai orang tua kita memberikan apa? Memberikan skill dan ilmu. Skill dan ilmu itulah nanti yang jadi memantapkan anak. Jadi ketika anak sudah mantap, dia punya bakat alami, kemudian kita kasih ilmu, kita kasih skill, itulah nanti kita observasi terus, kemudian pada akhirnya kita bisa mengarahkan dan anaknya bisa menentukan aku mau jadi ini. Dan dia bertanggung jawab ketika dia memilih pilihannya. Kita sebagai orang tua itu hanya sebagai fasilitator. Ini kalau saya pakai bahasa bakat kok kayaknya berat sekali ya. Jadi saya pakai bahasa umum aja. Seperti disampaikan Pak Asnan tadi ya, biarkan anak usia 7 tahun itu bermain di alam. Bermain bersama temannya. Dari situ kita lihat bagaimana cara anak berinteraksi. Dan itu kita bisa lihat, oh ternyata anak seperti ini. Jadi Fatih itu ketika bermain bersama temannya saya perhatikan. Dia itu suka ngatur. Nanti kamu ambil ini ya. Kamu ambil ini. Nanti aku ambil ini. Terus dia koordinir teman-temannya. Satu yang saya tangkap dari situ. Oh, Fatih anaknya komen. Bisa menyuruh dan arrange. Bisa mengatur temannya. Itu kunci sebagai apa? Leader. Kemudian ketika dia beraktivitas itu saya perhatikan. Ibu-ibu perhatikan nggak anaknya suka ngumpulin apa, suka ngumpulin sesuatu. Itu sebenarnya ilmu kita dari anak. Saya perhatikan Fatih itu setiap ada yang unik di jalan tuh dikutip sama dia Bu, Bapak sekalian. Apa namanya? Besi. Kadang-kadang agak sebel sih kita, dikutip semua sama dia. Ternyata itu kunci. Itu juga kunci bakat, input. Dia suka mengumpulkan. Jadi kalau mau jadi wartawan, makanya sekarang banyak wartawan abal-abal ya. Cuma baca ini sebar. Jadi kalau seorang wartawan itu kunci dasar dia inputnya harus kuat. Karena dia harus mengumpulkan informasi sedalam mungkin, sebanyak mungkin.
Jadi dari situ nanti kita bisa tahu, oh anak saya mau jadi ini. Kalau kita nggak pernah mengobservasi anak, kita nggak akan tahu apa namanya ya, apa kekuatan anak kita, apa kelemahan anak kita. Jadi kami Patih itu kunci aktivitas itu ya ibu-ibu ya dan bapak sekalian, berikan aktivitas sevariatif mungkin, sebanyak mungkin dan berulang-ulang. Sevariatif mungkin dan berulang-ulang. Karena bisa saja ketika aktivitas pertama moodnya lagi jelek, gurunya nggak cocok, mentornya nggak cocok, atau suasananya nggak cocok, atau cuacanya nggak cocok, atau sebelumnya dia kelelahan. Gitu. Jadi kami memberikan banyak kegiatan pada Fatih, memancing, itu sangat kami fasilitasi. Dan Fatih dari dia beraktivitas kami paham, oh Fatih itu learner. Fatih itu pembelajar sejati. Fatih itu nggak pernah belajar tuh setengah-setengah. Kalau dia mempelajari sesuatu, dia fokus. Itu lagi kunya. Fatih itu orangnya fokus. Kemarin dia lagi demam drone. Itu dia cari semua tentang drone. Jadi Fatih itu kalau lihat YouTube, lihat media sosial tuh nggak kayak anak seumurnya saya lihat. Yang dia lihat itu Bapak Ibu ya, Fitrah Eri. Fitrah Eri, semua review mobil Fitrah Eri, yang dari mobil balap sampai mobil biasa, sampai mobil tentara itu, udah ditonton semua sama dia. Jadi dia nggak pernah yang nonton kartun, itu nggak pernah. Kalau saya perhatikan ya, Fatih itu nggak pernah. Dia akan mencari informasi terkait yang dia sukai. Jadi kayak kemarin dia suka eksplorasi drone. Dan kita fasilitasi memang, kita belikan drone. Kemudian dia lihat, kalau dia bisa lihat, Fatih bisa kami perbolehkan lihat HP, tapi kami batasi terkait jam dengan konten. Konten kami batasi. Jadi dia lihat itu drone, bagaimana menjalankan drone. Jadi saya melihat memang menyaksikan bagaimana dia menjalankan drone itu jatuh, balik. Sampai saya komen kayak gini, dia rusak lah nanti drone-nya. Enggak ada lagi ini. Enggak sampai seminggu, dia bisa menerbangkan drone-nya dan pamer ke saya. Lihat nih, droneku. Jadi dia bisa menjalankan drone itu sampai bagaimana memarkirkan drone-nya dengan baik. Dan terakhir ini dia lagi suka sama ikan cana. Ada yang tahu ikan cana, Bapak Ibu kalian? Dia kalau Patih itu kan suka memancing, itu kami fasilitasi. Kalau dia, bahkan kalau Pak Diva ini ya, Pak Diva ini support system saya yang paling kuat. Saya itu karena orangnya ideation, jadi saya lebih banyak ke idenya aja, cobakan ini, itu biasanya kami sepakati, cobakan ini. Nanti Pak Diva yang mengawal, kayak memancing, itu Pak Diva sampai ajak dia pergi memancing, naik bot. Jadi ya seperti nelayan sebagaimana nelayan. Diajak naik kapal kecil, difasilitasi, dicari orang yang pintar memancing di laut. Jadi memancingnya tidak hanya ini, jadi Patih itu udah sampai memancing di laut. Jadi sampai dia melihat, sampai dia juga belajar alat pancing, semua alat pancingnya lengkap. Jadi tetangga saya itu ada yang kerja di lepas pantai, mereka pernah, dia suka itu ngajak orang, Om ayolah Om mancing. Om itu agak keder, dia cerita sama Pak Diva, serem aku nengok alat pancing si Patih katanya. Lebih lengkap alat pancing dia daripada alat pancing saya. Dan dia menguasai semua. Dan dia bisa pergi ke toko pancing dekat rumah, naik sepeda sendiri, dia lihat tuh. Dia saking mencintainya dunia ikan, dia sampai tahu bagaimana ikan gak selera makan. Ibu tahu nggak ikan gak selera makan? Patih itu sampai tahu, begitulah dia mempelajari sesuatu. Jadi kami memberikan dan memfasilitasi semua kegiatan. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu sekalian seperti itu. Saya itu sering mengassessment dokter yang mau ambil spesialis. Saya menanamkan kepada mereka, spesialis itu adalah dunia terakhir Anda. Jangan sampai Anda salah pilih. Contoh, Anda milih jadi dokter bedah, tapi Anda nggak tahan terhadap tekanan. Padahal dokter bedah itu setiap saat di bawah tekanan. Pasiennya gawat terus. Bagaimana kalau Anda jadi dokter bedah tapi nggak bisa stres? Nggak bisa, karena dokter bedah itu stres terus.
Kalau bisa buka harus bisa tutup. Makanya saya itu sering mengassessment calon dokter spesialis. Suatu waktu saya mengassessment calon peserta dokter spesialis. Saya kaget lihatnya Bapak Ibu sekalian. Kagetnya kenapa? Jadi kan kalau kita assessment talent mapping itu kan kalau kuning dan merah itu kuat, itu kekuatan kita. Kalau hitam dan abu-abu itu kelemahan kita. Jadi dari situ kita tahu, oh ini kekuatannya komunikasi, tapi di tindakan dia lemah. Oh berarti udah jadi dokter yang berhubungan dengan edukasi aja, mau dokter spesialis gizi, mau dokter penyakit dalam, kan banyak ngomong-ngomongnya, nggak banyak tindakan. Yang mengejutkan, catnya itu hampir semua putih. Apa artinya putih? Bahkan tidak bisa menentukan dia itu suka atau enggak aktivitas itu. Jadi saya panggil orangnya, karena saya kaget, jarang saya menemukan assessment gitu. Saya feedback, kamu kok bisa begini ya, saya bilang. Kamu sangat peragu. Terbukalah fakta. Ya dok, saya dari dulu, dari TK, SD, SMP, SMA, kerjaan saya dari rumah, sekolah, les, rumah lagi. Jadi dia tidak pernah mengenal ragam aktivitas. Jadi dia tidak bisa menentukan, ini aku suka nggak ya? Ini aku berbakat nggak ya? Nah, nggak bisa. Jadi kan anak-anak kita hari ini kan begitu ya. Orang tua itu concern itu ke apa? Akademik kan? Orang tua itu khawatir kan? Kalau anak itu nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, khawatir ya. Tapi kan nggak ada orang tua yang khawatir anaknya nggak bisa nyuci, ya kan Bu? Nggak bisa bersihin ikan. Ada yang khawatir nggak? Ada. Karena di rumah kami seri lifestyle itu life skill itu diajari, dan gurunya Pak Diva, bukan saya. Yang ngajarin nyuci Pak Diva, yang ngajarin bersihkan ikan Pak Diva. Jadi bukan karena Pak Diva suami takut istri, enggak. Karena Pak Diva tahu Rasulullah itu begitu, membantu pekerjaan istrinya. Jadi saya jadi saya di rumah baper. Saya di rumah Bapak Ibu kerjaannya cuma masak, yang lain nggak dikasih apa. Belanja saya enggak, belanja saja saya tidak. Kalau saya menawarkan belanja, Pak Diva bilang udah kamu di rumah aja, kamu catat aja apa yang mau kamu beli, biar saya kamu udah masak aja. Jadi dan itu ditularkan ke anak-anak kami, dan itu ditularkan ke anak-anak kami. Jadi makanya saya kalau ada suami-suami, bapak-bapak yang bilang nggak sempat bantu istri, saya itu nggak percaya. Bukan nggak sempat, karena saya lihat ya Pak Diva ini subuh udah operasi, tengah malam operasi. Kadang-kadang saya itu saking ininya ya, kadang-kadang lagi tidur, terbangun jam 3 pagi, kok nggak ada kawan tidur, kemana? Telepon rupanya bunyi mesin, oh lagi di kamar operasi. Tapi beliau tetap di rumah Pak Diva ngurus ayam, ayamnya banyak nih Pak Diva ini, pernah sampai 100 ekor. Ngurus ayam, ngasih makan ikan, ada tanaman. Nah, jadi saya kalau ada bapak-bapak yang nggak sempat bantu istri, nggak percaya saya, karena saya lihat Pak Diva dengan kesibukannya yang luar biasa, sempat ngurusin rumah, dan memfasilitasi anak kami dalam mencari bakatnya, mengantar Fatih sekolah. Kami punya supir, tapi Pak Diva nggak mau menyerahkan mengantar Fatih ke sekolah itu pakai supir, biar saya aja, karena saya lihat kan beliau kelelahan, apalagi sekarang sedang ada proyek besar pembangunan rumah sakit kami. Pak Diva bilang, saya udah bilang, kayaknya letih sekali, saya bilang. Fatih itu serahkan aja ke supir, antar dia les, nggak usah, saya biar aja saya. Jadi mengantar Fatih memanah, mengantar Fatih magang, itu semua dikerjakan. Jadi anak kami itu nggak cuma belajar akademik, tapi akademiknya tetap kami nih, tetap kalau saya ilmu dasar itu tetap harus dia miliki, seperti matematika itu tetap dia miliki, tapi kegiatan beragam itu kami berikan dan konsisten dan berulang-ulang. Semua kami fasilitasi
semampu kami. Jadi dari pengamatan saya, sepanjang banyaknya aktivitas yang kami berikan, bahkan Pak Dipa ini penuh dengan kerendomannya loh bersama Pati. Yuk kita belajar ini, yuk Bi, naik kuda ke Takengon. Jadi ke Takengon itu kayak kepajak buat mereka. Kadang-kadang saya komplain, saya soalnya orangnya serba terencana. Karena saya komplain, ngapain ke Takengon? Saya bilang, ini loh Pati mau belajar berkuda. Kalau saya nggak mau, Pak Dipa langsung ngomong, alah cuma tidur aja di samping. Jadi mau nggak mau saya harus ikut ya. Gitu. Jadi yang banyak mensupport sebenarnya Pak Dipa. Kalau saya itu lebih ke arah konsepnya. Nanti ujungnya saya yang meresum. Makanya saya bisa meresum 3 orang anak saya. Sabik, anak saya yang tua, oh sifatnya begini-begini. Nanti kamu jadi ini. Saya diskusi, kamu jadi apa? Agak mengejutkan ketika anak saya itu empatinya paling rendah kalau saya lihat dari semua anak saya. Tapi dia memilih dunia psikologi. Bang Sabik mau jadi apa? Aku psikolog aja lah. Yakin Bang? Saya karena mengenal tentang dunia bakat, saya agak khawatir. Saya bilang kamu jangan nanti nyesal di tengah jalan loh Bang. Enggak, aku udah yakin kok. Aku udah eksplorasi, aku udah cari tahu bahwa aku itu yakin di dunia psikologi. Karena nomor 2 sangat menguasai dunia bukan entertainment, entrepreneur. Sabik, anak saya nomor 2 itu udah bilang, saya nanti jadi pengusaha. Saya akan meneruskan usaha yang Umi rintis. Jadi saya melihat juga begitu anaknya, cocok dengan dianya. Kemudian Fatih ini yang paling lengkap saya observasi. Jadi dari observasi saya, inilah kekuatan Fatih. Yang pertama anaknya empatinya kuat. Walaupun Fatih itu secara fisik kuat ya Bapak Ibu sekalian ya. Semua dia tahu. Dia bahkan 8 tahun atau 9 tahun udah bisa manasin mobil sendiri. Jadi diperintah sama Pak Dipa, panasin mobil Fatih ini, udah bisa dia. Dengan kekuatannya seperti itu, tapi kalau kita ngomong agak kuat sedikit, agak tinggi nada kita, itu matanya langsung berkaca-kaca. Jadi kalau anak empati tinggi itu biasanya dia cengeng, gampang sedih. Kemudian tuh nggak suka lihat orang lain sedih, gampang. Jadi kalau saya sama anak-anak itu ngajarin, sering kan kita itu ngajarin anak itu nyuruh, tapi kita nggak ngerjain. Kamu berbagilah sama adikmu, berbagilah. Tapi kita nggak pernah mengajarkan dia secara real dunia berbagi. Kalau saya lebih realnya begini, saya ajak anak saya, yuk beli beras, kita keliling cari orang nggak mampu, nanti kamu yang kasih. Jadi di situ dia belajar berbagi. Jadi kita bukan